Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fazil Ikram. Saya dari kelompok 3 TTKIK 63. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan penelitian. Untuk daftar anggota terdiri dari saya sendiri Muhammad Fazil Ikram dengan NIM 132 2017 dengan rekan saya Alkini Bintang, Hufnaga Ruben, Muhammad Fadil Abjan, Krisna Ananda, dan juga yang terakhir Simon Boy. Untuk presentasi kali ini terdiri dari 4 bab utama. Yang pertama itu ada pendahuluan, dasar teori, analisis, dan juga yang terakhir mengenai kesimpulan dan saran untuk penelitian kami. Nah, mengenai bab satu yaitu pendahuluan, mengenai latar belakang dari penelitian kami terdiri dari 2 poin utama. Yang pertama itu mengenai efisiensi energi yang merupakan salah satu isu krusial di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sekitar 67,2% pembangkit listrik masih bergantung pada batu bara. Dan yang kedua itu mengenai sektor rumah tangga menjadi salah satu konsumen energi terbesar dengan porsi 42,41%. Bentuk pemborosan yang sering terjadi di rumah tangga itu seperti lampu yang dibiarkan menyala saat tidak diperlukan. Selanjutnya mengenai rumusan masalah, penelitian kami menulis 2 rumusan masalah. Yang pertama itu seberapa efektif penggunaan lampu otomatis berbasis sensor gerak dalam mengurangi konsumsi listrik. Yang kedua itu bagaimana rangkaian lampu otomatis berbasis sensor ini optimal untuk efisiensi energi. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu terdiri dari 3 poin utama. Yang pertama itu mengetahui cara kerja lampu otomatis berbasis sensor gerak. Yang kedua itu mengetahui efektivitas penggunaan lampu otomatis berbasis sensor gerak dalam mengurangi konsumsi listrik. Yang terakhir itu mengetahui rangkaian lampu otomatis berbasis sensor gerak yang optimal untuk penghematan energi. Selanjutnya mengenai anggapan dasar, kelompok kami menganggap bahwa sensor gerak mendeteksi adanya pergerakan yang ada pada suatu objek. Jadi sensor itu merupakan sensor PIR atau pasif infrared. Sensor ini mendeteksi keberadaannya aktivitas yang ada di ruangan dan memancarkan sinar infrared itu terhadap sensornya. Jadi sensornya akan mendeteksi keberadaan kami. Selanjutnya, mengenai hipotesis, hipotesis kami mengasumsikan bahwa mekanisme lampu yang terintegrasi sensor gerak dapat menghemat penggunaan listrik secara signifikan karena lampu dapat mati secara otomatis apabila sensor tidak mendeteksinya adanya aktivitas manusia. Untuk selanjutnya ada metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif yang menggambarkan pola penggunaan lampu dalam rumah tangga. Data yang dikumpulkan itu terdiri dari jumlah lampu dalam rumah, lama penggunaannya setiap hari, dan kebiasaan mematikan lampu yang saat tidak digunakan. Karena kami tidak turun lapangan langsung, kami mengasumsikan bahwa 3 teknik ini merupakan teknik yang paling optimal untuk penelitian kami. Yang pertama itu ada kuesioner, wawancara, dan observasi. Tapi menurut saya sendiri, kuesioner merupakan teknik yang paling optimal dikarenakan data yang diperlukan untuk penelitian kami sangatlah banyak. Dan untuk wawancara dan observasi membutuhkan sumber daya manusia yang sangat banyak. Selanjutnya, mengenai sistematika penulisan laporan kami. Laporan kami terdiri dari pendahuluan, teori dasar, analisis, dan kesimpulan dan saran mengenai penelitian kami. Selanjutnya itu mengenai bab 2 dasar teori. Apa itu lampu otomatis berbasis sensor gerak? Untuk lampu sensor berbasis sensor gerak ini, kami menggunakan sensor infrared tersebut yang tadi disebutkan PIR yang akan mendeteksikan keberadaan manusia yang akan memancarkan sinar infrared kepada sensor tersebut. Apabila tidak adanya aktivitas maupun gerakan yang ada di ruangan tersebut, sensor tidak akan mendeteksi eh, adanya keberadaan manusia maupun kegerakannya. Untuk tujuannya, kami mengambil 3 poin utama. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi energi, minimalisir konsumsi, mendukung gaya hidup hemat, serta area penerapannya kami mengasumsikan bahwa kami menerapkan sensor ini di ruang publik, kamar mandi, lorong, area luar ruangan. Selanjutnya mengenai komponen terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama itu lampu LED, rangkaian listrik, sensor pasif infrared seperti tadi, dan Arduino sebagai microcontrollernya. Selanjutnya mengenai cara kerja sensor kami. Jadi secara awalnya sensor tidak akan mendeteksi sinar infrared. Jadi sensor tersebut akan membaca ruangan, apakah jika ruangan tersebut tidak ada gerakan atau manusia yang ada di dalamnya atau apapun itu,
sinar infrared tidak akan ditangkap oleh sensornya dan lampu akan mematikannya secara sendiri. Kemudian misalkan saya sendiri masuk ke ruangan tersebut, otomatis sensor tersebut akan membaca sinar infrared dari tubuh saya dan menyuruh untuk mikrokontrolernya Arduino tadi untuk menyalakan lampunya. Setelah lampu dinyalakan, sensor akan mendeteksi keberadaan saya terus, dan jika saya tidak ada di ruangan tersebut, timer akan menyala, misalkan 5 detik dari saya keluar dari ruangan, kemudian lampu akan mati. Selanjutnya mengenai efisiensi energi, definisi manfaat. Jadi efisiensi energi itu merupakan suatu upaya untuk melakukan konservasi energi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang konservasi energi. Yang dimaksud konservasi energi itu adalah upaya sistematisnya. Dari manfaatnya terdiri 5 manfaat: membantu menghemat biaya operasional, membantu mengurangi emisi gas rumah kaca, menciptakan lingkungan yang nyaman, bantu akses listrik untuk daerah yang belum terjangkau listrik, mendukung pencapaian SDGs, yaitu sustainability. Bab 3 yaitu analisis. Selanjutnya ada mengenai gambaran umum. Jadi gambaran umum mengenai rumah tangga adalah unit yang memberikan keamanan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Secara persentase, rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai energi utamanya menerangkan utama rata-rata berada di angka 97,01%. Selanjutnya mengenai grafiknya terlihat bahwa sektor rumah tangga merupakan peringkat kedua yang mengonsumsikan listrik secara boros. Yang pertama itu ada industri, kedua rumah tangga, bisnis, dan juga publik. Untuk implementasinya, ada 4 implementasi. Yang pertama itu tahap persiapan dan pemilihan lokasi. Yang kedua itu tahap pemasangan. Ketiga, tahap penempatan dan pengaturan sensor. Keempat, tahap penyesuaian sensitivitas dan durasi. Yang pertama itu tahap persiapan dan pemilihan lokasi. Implementasi ini dilakukan di ruangan yang jarang digunakan, namun sering lupa dimatikan, misalkan di kamar mandi. Untuk selanjutnya mengenai tahap pemasangannya, mematikan sumber utama MBC untuk menghindari arus pendek. Pemasangan lampu dilakukan di plafon atau dinding. Selanjutnya adalah implementasi tahap penempatan dan pengaturan sensor. Memperhatikan penempatan sensor infrared tersebut yang dapat mendeteksi semua jangkauan di ruangan tersebut. Dan sebisa mungkin jauh dari sumber panas untuk menghindari false trigger. Selanjutnya itu adalah implementasi dari tahap penyesuaian sensitivitas dan durasi. Untuk tahap penyesuaian sensitivitas dan durasi ini bisa kita implementasikan sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan untuk durasinya saya menggunakan sekitar 10 detik agar sensor membaca keberadaan saya dan mematikan lampu jika tidak ada keberadaan atau infrared yang terpancar kepada sensor tersebut. Selanjutnya mengenai dampak. Dampak itu ada 3 poin penting. Yang pertama itu mengurangi konsumsi listrik, mendukung pelestarian lingkungan, dan memberikan manfaat ekonomi. Selanjutnya mengenai kendala, kendala yang kami asumsikan untuk implementasikan sensor tersebut itu ada 4. Yang pertama itu false trigger, kondisi di mana sensor mendeteksi gerakan yang secara keliru. Misalkan saya lagi diem, tapi sensor itu tidak membaca sinar infrared saya. Maka itu merupakan salah satu kendalanya. Yang kedua itu ada kegagalan deteksi, seperti yang sama yang kayak tadi. Yang kedua itu pengaturan durasi dan sensitivitas, sensor harus dikalibrasi dengan tepat. Sudah yang saya jelaskan bahwa ini merupakan masing-masing dari sendiri. Misalkan saya butuhkan durasi sekitar 10 detik. Itu bisa dikalibrasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Untuk yang terakhir itu adalah keterbatasan akses teknisi atau layanan purna jual. Selanjutnya itu ada bab terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan lampu otomatis berbasis sensor gerak dapat mengurangi konsumsi listrik yang signifikan. Rangkaian yang optimal adalah menggabungkan komponen sensor PIR atau passive infrared tersebut, dan timer dan relay dengan menggunakan Arduino sebagai microcontrollernya. Untuk sarannya, kami menyarankan untuk ada 4 saran. Yang pertama itu dipasang secara selektif, misalkan tadi untuk ruangan yang sering dilupakan, misalkan kayak kamar mandi, kebanyakan dari rumah tangga itu lupa untuk mematikan lampu rumah itu, lampu eh, kamar mandi setelah digunakan. Yang kedua itu menggunakan sensor yang sudah disesuaikan, yaitu tadi sensor infrared. Yang ketiga itu melakukan perawatan dikarenakan menggunakan Arduino itu dibutuhkan perawatan yang secara intensif.
Yang kedua itu adalah penggunaan LED. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.